Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, teman-teman. Perkenalkan, nama saya Muhammad Qori Alapsi dari Universitas Jambi, Program Studi Perpajakan. Pada kesempatan ini, saya akan membahas mengenai jenis, sifat, dan mekanisme pemotongan pajak yang merupakan bagian dari mata kuliah pajak penghasilan, pemotongan, dan pemungutan. Topik ini penting karena hampir semua orang, baik karyawan maupun pelaku usaha, pasti berhubungan langsung dengan sistem pemotongan pajak dalam kehidupan sehari-hari. Sebelum itu, saya akan menjelaskan apa itu pemotongan pajak. Pemotongan pajak adalah mekanisme pemotongan pemungutan pajak oleh pihak ketiga pemotong pajak yang ditunjuk oleh undang-undang memotong sejumlah pajak dari penghasilan yang diterima wajib pajak, kemudian menyetorkannya ke kas negara. Pihak ketiga sebagai pemungut, uniknya bukan negara langsung yang memungut, melainkan perantara seperti perusahaan, bank, atau bendahara pemerintah. Jenis-jenis pemotongan pajak. Mari kita bahas jenis-jenis pemotongan pajak. Ada beberapa pasal dalam PPh yang mengatur tentang hal ini. Yang pertama ada PPh pasal 21. Yang paling sering kita dengar yaitu PPh 21 dikenakan atas penghasilan yang diterima karyawan seperti gaji, upah, tunjangan, dan honorarium. Jadi ketika kita menerima gaji bulanan, jumlah yang kita terima sudah dipotong pajak oleh perusahaan. PPh pasal 22, pajak ini dikenakan pada kegiatan impor dan juga transaksi pemerintah. Contoh sederhananya, ketika ada bendahara pemerintah membayar kontraktor, maka dilakukanlah pemotongan PPh 22. Selanjutnya PPh 23. Pajak ini dikenakan atas penghasilan berupa dividen, bunga, royalti, serta imbalan jasa tertentu. Misalnya, jika sebuah perusahaan membayar jasa konsultan, maka akan dikenakan PPh pasal 23. Selanjutnya ada PPh pasal 26. PPh pasal 26 berlaku untuk wajib pajak luar negeri yang memperoleh penghasilan dari Indonesia. Contohnya, royalti yang dibayarkan perusahaan Indonesia kepada pihak di luar negeri. PPh final pasal 4 ayat 2. Ini adalah pemotongan pajak yang bersifat final. Misalnya atas sewa tanah bangunan, jasa konstruksi, maupun UMKM dengan omset tertentu. Jadi dari kelima jenis tersebut, masing-masing memiliki objek penghasilan yang berbeda dan tarif pajak yang berbeda pula. Selanjutnya ada sifat pemotongan pajak. Ada 4 sifat utama pemotongan pajak, yaitu yang pertama wajib. Pemotongan pajak bukan pilihan, tetapi merupakan kewajiban hukum yang harus dilaksanakan oleh pihak pemotong. Yang kedua, objektif. Pemotongan dilakukan berdasarkan objek penghasilan yang jelas, bukan tergantung pada kondisi pribadi wajib pajaknya. Yang ketiga, langsung. Pajak dipotong langsung dari penghasilan sebelum diterima oleh wajib pajak, artinya wajib pajak tidak perlu lagi menyetorkan wajib pajaknya sendiri. Yang keempat, administratif. Setiap pemotongan pajak harus didukung dengan administrasi yang lengkap, mulai dari bukti potong, penyetoran ke kas negara, hingga melalui pelaporan SPT massa. Keempat sifat ini menunjukkan bahwa pemotongan pajak bukan hanya sekadar kewajiban finansial, tetapi kewajiban administratif yang harus tertib dilakukan. Selanjutnya, mekanisme pemotongan pajak. Bagaimana sih mekanisme pelaksanaan pemotongan pajak? Secara umum, ada 5 tahap yang harus dilalui. Yang pertama, identifikasi objek pajak. Pemotongan pajak harus tahu dulu penghasilan apa yang menjadi objek pemotongan. Yang kedua, hitung pajak sesuai tarif. Setiap pasal memiliki tarif yang berbeda, sehingga harus sesuai aturan. Yang ketiga, lakukan pemotongan.
Pajak yang dipotong dari jumlah bruto sebelum penghasilan diberikan kepada penerima. Yang keempat, setor ke kas negara. Pajak hasil potongan disetorkan ke kas negara melalui bank persepsi atau kantor pos sesuai batas waktu. Yang kelima, lapor SPT masa PPh. Pemotong wajib melaporkan pemotongan pajak melalui SPT masa sesuai ketentuan. Biasanya setiap bulan. Dengan mekanisme yang jelas ini, pemerintah bisa memastikan penerimaan negara berjalan lancar dan wajib pajak tetap patuh. Kesimpulannya, pemotongan pajak adalah mekanisme penting dalam sistem perpajakan Indonesia. Jenis utamanya meliputi PPh pasal 21, pasal 22, pasal 23, pasal 26 dan pasal 4 ayat 2 dengan objek penghasilan yang berbeda. Sifatnya wajib, objektif, langsung dan administratif sehingga menjamin kepatuhan dan keteraturan. Mekanismenya terdiri dari identifikasi, perhitungan, pemotongan, setor, dan lapor. Dengan adanya sistem pemotongan pajak, penerimaan negara lebih terjamin dan kepatuhan wajib pajak meningkat. Baik, sekian presentasi dari saya. Saya mohon maaf apabila ada kesalahan kata atau kekurangan. Saya ucapkan terima kasih. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.